Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahmanuddin dengan 3 digit NPM 133. Nah, pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai BPHTB, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan suatu bangunan. Di sini saya tidak hanya menjelaskan secara teori, tetapi juga memberikan 2 contoh kasus yang sering terjadi dalam praktiknya gitu, yaitu contohnya yaitu jual beli dan hibah gitu. Selain itu, saya juga akan membahas tentang perhitungan secara rinci serta analisis terkait potensi permasalahan-permasalahan yang sering muncul di lapangan, sehingga kita dapat memahami itu tidak hanya cara menghitungnya saja, tetapi juga memahami konteks penerapannya. BPHTB ini merupakan pajak yang timbul ketika seseorang memperoleh hak atas tanah dan suatu bangunan. Misalnya, membeli atau menjual beli rumah, hibah, warisan, dan tukar-menukar. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nah, yang umumnya itu menggunakan harga transaksi atau nilai pasar. Namun, tidak seluruh nilai tersebut itu dikenakan oleh pajak karena ada pengurang yang disebut NPO PKP. Nah, yaitu nilai yang tidak dikenakan pajak. Nah, setelah dikurangi NPO PTKP ini berulah dikarenakan tarif sebesar 5%. Walaupun rumusnya itu terlihat sederhana, namun dalam praktiknya ini sering terjadi perbedaan dalam menentukan nilai NPOP yang kemudian dapat memicu sengketa pajak. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu kasus jual beli tanah. Kasus pertama ini adalah transaksi jual beli tanah yang merupakan jenis perolehan hak yang paling umum terjadi. Dalam kasus ini terdapat 2 nilai yang bisa dijadikan acuan, yaitu harga transaksi dan NJOP. Namun, sesuai ketentuan, yang digunakan adalah nilai yang lebih tinggi, yaitu harga transaksi sebesar 1, miliar. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya manipulasi nilai transaksi agar pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan kasus yang pertama. Langkah pertama adalah mengurangi NPOP dengan NPO PTKP untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dari perhitungan tersebut diperoleh 1,25 miliar rupiah, yang selanjutnya nilai tersebut dikalikan dengan tarif 5% sehingga menghasilkan BPHTB sebesar 62,5 juta rupiah. Kasus ini tergolong sederhana dan tidak menimbulkan sengketa karena nilai yang digunakan jelas dan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku di Indonesia saat ini. Kasus kedua adalah perolehan hak melalui hibah, yaitu pemberian hak atas tanah atau bangunan tanpa imbalan. Berbeda dengan jual beli, pada hibah biasanya pemerintah memberikan keringanan berupa NPO PTKP yang lebih besar. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak, terutama jika hibah terjadi dalam hubungan keluarga. Pada kasus ini, nilai yang dikenakan pajak jauh lebih kecil karena adanya NPO PTKP yang lebih besar, yaitu senilai 1 miliar. Setelah dikurangi, hanya tersisa senilai 200 juta sebagai dasar pengenaan pajak. Ketika dikalikan 5%, hasilnya adalah senilai 10 juta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak hanya bertujuan untuk menarik penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial. Jika dibandingkan, terlihat bahwa pajak pada kasus jual beli jauh lebih besar dibandingkan hibah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan, terutama dalam besarnya NPO PKTP. Semakin besar NPO PKTP, maka semakin kecil pajak yang harus dibayar. Selain itu, jenis perolehan hak juga mempengaruhi karena hibah biasanya mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan transaksi komersial seperti jual beli. Sebagai kesimpulannya, meskipun rumus BPHTB cukup sederhana, faktor yang paling menentukan adalah nilai objek pajak dan besarnya NPO PKTP. Perbedaan dalam menentukan nilai tersebut dapat berdampak besar terhadap jumlah pajak yang harus dibayar.
Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai dasar perhitungan dan aturan yang berlaku sangat penting agar tidak terjadi kesalahan maupun sengketa di kemudian hari. Halo rekan-rekan mahasiswa dan praktisi hukum. Selamat datang dalam pembahasan mengenai BPHTP. BPHTP merupakan singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang penting dalam sektor properti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, BPHTP dikenakan atas perolehan hak. Perolehan hak tersebut dapat terjadi karena perbuatan atau peristiwa hukum. Contohnya seperti jual beli tanah atau bangunan antara dua pihak. Selain itu, hibah dan warisan juga termasuk ke dalam objek BPHTB. Namun, terdapat beberapa pengecualian seperti untuk kepentingan ibadah dan juga wakaf. Dalam perhitungannya, digunakan dasar nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nilai tersebut akan dikurangi dengan NPOP-TK atau nilai tidak kena pajak. Hasil pengurangan tersebut kemudian dikenakan tarif maksimal sebesar 5%. Sebagai contoh, nilai 500 juta rupiah dikurangi 60 juta menjadi 440 juta. Kemudian dikalikan 5% sehingga menghasilkan pajak sebesar 20 juta rupiah. Saat ini pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik e-BPHTB dan wajib divalidasi sebelum proses akta. Kepatuhan pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.